Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu warahmatullahi ala wabarakatuh. asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam kajian Islam online ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta kajian ini, perkenalkan saya Nasaruddin, mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup CCN Friends for Allah dan FIKP Unhas, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada seluruh hadirin pada kajian rutin kita, yaitu kajian hadis Sahih Bukhari. Di mana pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-25 dan sudah masuk pada bab tentang mengiringi jenazah bagian dari iman dengan hadis nomor 47. Namun sebelum memulai kajian kita pada hari ini, ada beberapa buah penyampaian yang akan kami sampaikan, dan di mana kami menginformasikan kepada seluruh hadirin, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian-kajian kita ini, silahkan disalurkan ke nomor rekening BSI yang akan kami sebar melalui meeting chat, beserta link rekaman YouTube yang telah kami upload pada YouTube. Seperti biasa, kajian kita pada hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu penyampaian materi selama 60 menit dan akan dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian kita pada hari ini. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله عليه وسلامه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat pada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, dan juga alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk mendapati bulan Ramadan. Tentunya bulan ini kita gunakan untuk memperbanyak ibadah, karena ibadah-ibadah kita atau yang kita lakukan pada bulan ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan pada bulan ini tentunya pahalanya berbeda dengan pahala yang Allah berikan di luar bulan Ramadan, termasuk majlis-majlis seperti ini. Tentunya pahala yang Allah berikan itu jauh lebih besar dibanding majlis-majlis yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita semua di dunia ini dalam ketaatannya dan juga mengumpulkan kita nanti di akhirat kelak di jannahnya insyaallah taala. Kemudian salawat dan salam
pada baginda kita, guru kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita segala hal yang berkaitan dengan agama kita ini, segala hal yang menjauhkan kita dari api neraka telah disampaikan kepada kita, dan juga segala hal yang mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala juga telah diajarkan kepada kita. Begitu juga kepada para sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Jadi alhamdulillah kita kembali akan melanjutkan kajian kita, kajian hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita sekarang sudah masuk pada bab yang ke-35 dan hadis yang ke-47, masih berkaitan dengan Kitabul Iman, yaitu berkaitan dengan iman, dan terutama adalah amalan-amalan yang berkaitan atau bisa menambah iman kita. Bagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan, kita akan mendengarkan salah satu dari ikhwah yang akan membaca hadis yang akan kita kaji hari ini. Insyaallah. Fadhal. Baik Ustaz, mungkin saya bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi qala haddatsana Rawhun qala haddatsana Aufun al-Hasani wa Muhammadin an Abi Hurairah anna Rasulullah qala man mattaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban fakana ma'ahu hatta يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنها يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة النبي نحوه. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi berkata. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Rauf, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dan Muhammad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharapkan pahala, lalu terus bersama jenazah itu sampai disolatkan dan dikuburkan, maka sesungguhnya dia kembali dengan membawa pahala 2 qirot. Setiap 1 qirot setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa mensolatinya lalu pulang sebelum dikuburkan, maka dia kembali dengan membawa pahala 1 qirot. Yaitu bab tentang bahwasanya mengiringi jenazah itu adalah bagian dari iman. Jadi ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya amalan-amalan itu adalah masih atau termasuk bagian dari iman. Jadi ini adalah salah satu bentuk bantahan bagi mereka, suatu kelompok yang mengatakan bahwasanya tidak ada kaitannya amalan itu dengan iman. Jadi babut tiba'il janaizi minal iman. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ahmad bin Abdullah ibn Ali al-Manjufi قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja' qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Saya ulangi, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa inna kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja' qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata bahwasanya haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibnu Ali al-Manjufi. Jadi Ahmad ibn Ali al-Manjufi bercerita, dia berkata haddatsana kepada kami, jadi Rauh adalah Rauh ibnu Ubadah. Dia berkata haddatsana Auf, bahwasanya Auf menceritakan kepada kami, jadi Auf adalah Auf ibnu Abi Jamilah. Ya, lengkapnya Auf ibnu Abi Jamilah. Anil Hasan, dari Al-Hasan. Wa Muhammad, dan Muhammad. Jadi Al-Hasan adalah Al-Imam Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, atau dikenal atau masyhur dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian wa Muhammad, dan Muhammad adalah Muhammad ibnu Sirin. Jadi di sini Auf ibnu Abi Jamilah mengambil hadis ini dari dua guru secara langsung, yaitu Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibnu Sirin. An Abi Hurairah, kemudian keduanya dalam sanad ini menyebutkan bahwasanya itu diambil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abi Hurairah. Jadi Muhammad ibnu Sirin Al-Hasan Al-Basri ma'ruf. Muhammad ibnu Sirin adalah salah seorang ulama masyhur juga. Jadi beliau adalah ulama atau ulama fikih, hadis termasuk, kemudian juga tafsir. Dan kalau tafsir mimpi, dan beliau punya dinisbahkan kepadanya suatu buku yang bernama Tafsirul Ahlam. Kalau mendengar bahwasanya tafsir mimpi itu disandarkan kepada Al-Imam Muhammad ibnu Sirin. Jadi beliau adalah seorang ulama yang sangat zuhud, wara, bahkan dikisahkan. Jadi beliau ini adalah pernah menjadi budak dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian melakukan perjanjian dengan membayar sesuai perjanjian tersebut, sehingga Muhammad ibnu Sirin itu terbebas dari hal tersebut, yaitu dari status budak tersebut, hingga dia terkenal dengan Maula Anas, pernah menjadi hamba dari Anas bin Malik. Jadi beliau adalah ulama yang sangat wara sekali. Di antara saking waranya sampai Anas bin Malik itu berwasiat bahwasanya jika saya meninggal nanti, maka yang mempersiapkan kematian mempersiapkan mayat saya, memandikan dan yang lain adalah Muhammad ibnu Sirin. Itu wasiatnya atau Anas ibnu Malik agar dimandikan oleh Muhammad ibnu Sirin. Jadi beliau adalah ulama yang sangat warak sekali. Di antara kisahnya yang disebutkan oleh ulama, yaitu beliau pernah dimasukkan penjara. Sebabnya apa? Jadi sebabnya karena beliau adalah pedagang, dan yang dijual pada saat itu adalah minyak. Pada suatu hari beliau membeli minyak dengan jumlah yang sangat besar sekali, yaitu sampai 40.000, sampai 40.000 dirham pada saat itu. Itu sangat banyak sekali dan membutuhkan modal, dan itu diambil berutang dari orang-orang sekitarnya. Nah, ketika beliau membeli minyak, tiba-tiba seekor tikus jatuh pada minyak tersebut. Nah, saking waraknya, ini menunjukkan waraknya beliau, itu enggan untuk menjual kembali minyak tersebut. Jadi itu dibuang saja. Dan itu membuat dia rugi sampai-sampai dia ditahan atau dia dipenjarakan karena mempunyai banyak hutang pada saat itu dikarenakan minyak tersebut.
Padahal ya dalam Islam itu boleh saja. Jadi hanya dibuang bagian yang terkena tersebut dan minyak yang lain bisa dijual. Tapi saking waraknya beliau itu tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak ingin merugikan orang lain. Jadi dia di penjara. Nah, pada waktu di penjara Anas bin Malik meninggal. Jadi Anas radhiyallahu taala meninggal dan dikeluarkan pada saat itu khusus untuk memandikan beliau, memandikan Anas karena memang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sahabat beliau itu pernah berwasiat ketika dia meninggal agar dimandikan oleh Muhammad ibnu Sirin. Nah, dan beliau adalah ulama yang sangat masyhur sekali sampai ketika dia di penjara pada saat itu penjaga-penjara mengatakan tapi Muhammad bin Sirin mengatakan tidak. Saya tidak akan mungkin mengkhianati sultan yang telah menetapkan hukum bahwasanya harus saya di penjara. Nah, setelah itu karena amanahnya akhirnya dagangan beliau apa saja yang beliau jual setelah itu semuanya laku karena orang mempercayai beliau. Itu adalah sedikit kisah tentang Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Kemudian dari Abi Hurairah, ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini 1 2 3 4, ini ada 4 atau 5, jadi 5 perawi yang memperantarai Imam Bukhari sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba." Barang siapa yang mengiringi atau mengantar jenazah muslim, ya, jenazah muslim. Ada apa? Ada disyaratkan bahwasanya jenazah itu harus muslim. Untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan, maka jenazahnya harus muslim. Kemudian imanan wa ihtisaban, dan keadaan orang yang mengantar atau orang yang mengiringi dalam keadaan iman. Itu syarat yang lain. Jenazahnya harus muslim. Kemudian orang yang mengantar dalam keadaan beriman. Iman di sini, imanan adalah ikhlas. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syarat dari semua ibadah yang kita lakukan, semuanya harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Jadi kita semua ini, siapapun itu, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana agna syuraka anis syirk, faman asyraka bi taraktuhu wa syirkah." Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya tidak ridha ketika ada seorang yang melakukan kesyirikan kepada barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka saya akan meninggalkannya dan juga yang disembah tersebut. Kemudian yang kedua, wahtisaban. Dalam keadaan jadi iman, jadi orang yang diantar atau jenazah di atas orang muslim, dan orang yang mengantar dalam keadaan ikhlas dan dalam keadaan mengharap pahala. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha. Kemudian dia terus bersama jenazah bersamanya hatta yusalla 'alaiha, sampai disalati. Berarti kalau mengatakan hatta yusalla 'alaiha, berarti ada hal-hal yang sebelumnya. Dan hatta yusalla 'alaiha berarti ada hal yang sebelumnya. Sebelum disalati apa? Tentunya ada hak jenazah sebelum disalati, seperti dimandikan. Sebelum dimandikan dikafani kan. Jadi dikafani, nanti kita bahas kan. Kalau ada waktu yang panjang kita akan mencoba secara ringkas tentang hukum-hukum jenazah, karena ketika kita berbicara tentang jenazah maka itu berkaitan dengan haknya. Jenazah mempunyai hak terhadap orang-orang yang hidup. Di antaranya mengkafani, kemudian di sini mensalati, sebelumnya adalah memandikan. Jadi mengkafani, dia memandikan, mengkafani, mensalati. Hatta yusalla 'alaiha, sampai disalati. Berarti mengikut yang sebelumnya. Wa yafrugha min dafniha, dan juga sampai setelah dikuburkan. Fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain. Nah, orang yang melakukan ini, orang yang mengantar jenazah muslim dalam keadaan iman, ikhlas dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengikuti jenazah tersebut sampai disalati dan setelahnya adalah dikuburkan, maka dia dijanjikan akan mendapatkan pahala 2 qirat. Sebesar 2 qirat. Apa itu qirat? Rasulullah menjelaskan,
kullu qiratin mislu Uhud. Satu qirat seperti dengan Jabal Uhud. Kan? Dan Jabal yang ada di Madinah pada saat itu yang terbesar adalah Uhud. Kan? Dalam riwayat yang lain, kan Jabalaini azimain. Kan? Dua jabal yang besar. Jadi satu pahala qirat itu sebesar dengan apa? Dengan Jabal Uhud, dengan seperti Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Itu bagi orang yang mengikuti dari awal sampai selesai dikuburkan. Nah, kemudian wa man shalla 'alaiha summa raja'. Nah, adapun orang yang hanya mensalati saja, summa raja', kemudian setelah itu dia kembali, dia pulang tanpa mengantar dia ke kuburan dan dikuburkan qabla an tudfan, fa innahu yarji'u bi qirat. Maka dia kembali dengan membawa satu qirat saja. Jadi di sini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah pahala bagi orang yang mengantar jenazah. Jadi ada dua orang atau dua keadaan. Yang pertama, mengikuti dari awal sampai terakhir, maka dia dijanjikan mendapatkan pahala seperti dua Jabal Uhud besarnya. Kemudian bagi orang yang hanya mensalati saja dan tidak sampai ikut menguburkan, maka mendapatkan satu pahala saja. Terus bagaimana dengan orang yang hanya mengikuti dari setelah salat? Dia tidak ikut salat, akan tetapi dia mengantar ke kuburan sampai dikuburkan. Di sini dalam hadis ini tidak disebutkan, tapi bisa dipahami, wallahu a'lam, bisa mendapatkan satu qirat. Karena qiratain itu dibagi dua. Jadi bisa mendapatkan satu qirat insyaallah taala. Nah, dari hadis ini kita akan mencoba mengambil beberapa faedah dari apa yang kita baca tadi. Jadi hal yang pertama dari hadis ini, bahwasanya ini menceritakan tentang fadilah mengantar jenazah. Dan fadilah mengantar jenazah adalah salah satu hak dari orang muslim. Salah satu hak orang yang meninggal terhadap orang yang muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hakul muslimi ala muslim khams. Bahwasanya seorang muslim kepada muslim yang lain mempunyai 5 hak. Yang pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam, dan diantaranya juga adalah tashmitul atis, ketika dia bersin maka dijawab, dan juga termasuk ini itba al-janaz. Kemudian adalah mengantar jenazah dan juga ijab dakwah, dan juga menjawab undangan. Ketika kita diundang seorang, itu juga termasuk hak orang yang mengundang untuk kita datang menghadiri undangannya. Nah, kemudian hal yang kedua, jadi yang pertama tadi bahwasanya fadilah mengantar jenazah dan pahalanya, dan itu harus disyaratkan bahwasanya dalam jenazahnya harus muslim, dan orang yang mengantarkan harus ihtisab, dan juga ihtisaban imanan wa ihtisaban, iman dalam keadaan mengharapkan pahala. Kemudian seperti kita katakan tadi, bahwasanya ada hal yang mengikuti atau hak-hak jenazah. Ada hak-hak seorang mayit terhadap orang yang hidup. Kayak dalam hadis ini disebutkan hatta yusalla 'alaiha, sampai mengikuti sampai disalat. Berarti sebelum disalati ada hal-hal yang lain. Yaitu disebut dengan tajhiz al-mayit atau mempersiapkan mayit. Nah, di antara haknya seorang yang mati adalah, tentunya lebih khusus lagi kepada keluarganya, adalah membayar utangnya, qada'ud dain, dan juga menyelesaikan wasiatnya. Sebagaimana seperti tadi juga, seperti wasiatnya Anas ingin dimandikan oleh Muhammad bin Sirin. Nah, qadain ini sangat penting karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya nafsul mukmin itu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Bahwasanya seorang mukmin itu jiwanya itu akan tergantung terus sampai utangnya dilunasi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa untuk orang yang mati syahid. Yughfar lisyahidi oleh syahid. Jadi bahwasanya orang syahid itu dosanya diampuni, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali satu, yaitu dain. Illa dain, kecuali
kecuali utang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya sampai dia membayar utangnya. Maka dain ini adalah hal yang sangat penting diperhatikan ketika orang atau seorang mayit muslim itu meninggal. Nah, kemudian setelah itu tajhiz atau diistilahkan dengan tajhiz. Tajhiz al-mayit, mempersiapkan orang yang meninggal. Hal yang paling pertama kan, adalah tentunya memandikan. Kan, memandikan. Setelah yang lain itu seperti menutup mata dan yang lain. Kalau membahas tentang jenazah itu banyak pembahasan. Kita akan tidak secara rinci, kita akan menyebutkan secara cepat saja. Yang pertama adalah memandikan. Jadi jadi memandikan mayit. Mandikan mayit adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, jadi kepada Ummu Atiyah adalah ketika kita membahas tentang bagaimana tata cara memandikan mayit, maka patokan para ulama dalam tata cara memandikan itu adalah hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Atiyah ketika memandikan anak Rasulullah SAW atau putri Rasulullah SAW, beliau berkata, iksilniha salasan aw khamsa. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali. Kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan, iksiluha bima'in wasit. Mandikanlah dengan air dan itu daun bidara. Kemudian yang memandikan siapa? Yang memandikan siapa? Kalau kita dilihat dari urutannya, yang berhak memandikan yang pertama adalah al-wasi, orang yang diwasiatkan. Ketika seorang meninggal dan berwasiat ingin dimandikan oleh seorang tertentu, maka itu yang didahulukan. Adalah orang yang diwasiatkan. Kemudian yang kedua adalah al-aqarib, yaitu keluarganya. Tentunya keluarga yang tahu hukum, dan bapak, anak, saudara, atau cucu atau yang lain yang paling tahu hukum cara memandikan, itulah yang didahulukan. Kalau tidak ada, maka orang lain yang bisa dipercaya atau amanah dan tahu hukum cara memandikan. Nah, tentunya yang memandikan lelaki adalah lelaki, yang memandikan wanita adalah wanita, kecuali suami istri. Suami boleh memandikan istri, dan istri boleh memandikan suaminya. Jadi adapun tata caranya kita akan tidak sebutkan. Saya katakan tadi bahwasanya patokan atau umdah rujukan ulama memandikan mayat adalah hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi masalah terkadang inda faqdul ma, ketika tidak ada air, bagaimana cara memandikan? Juga ada caranya. Cara apa? Kita sebutkan bahwasanya itu adalah dengan tayamum. Dengan mentayamumi. Kemudian yang kedua setelah tajhiz mayit, setelah mandikan, tentunya masuk pada langkah yang kedua adalah mengkafani. Jadi mengkafani mayat ini juga hukumnya harus wajib. Kita harus mengkafani sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, beliau berkata bahwasanya kufina Rasulullah SAW bi salas dan aswab bir. Bahwasanya Rasulullah itu dikafani dengan 3 lembar kain putih. Nah, jadi untuk laki kain kafannya 3 lembar, untuk perempuan bisa 3 dan bisa juga 5. Anjurkan 5 lembar atau 5 helai kain. Rasulullah SAW bersabda, albisu min siyabikumul bayad. Dan yang dianjuran bahwasanya pakailah untuk lelaki pakailah pakaian yang berwarna putih, fa innahu khairu siyabikum, karena itu adalah pakaian yang terbaik untuk kalian. Lelaki pakaian yang terbaik adalah warna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan warna itu terhadap mayit-mayitmu atau orang yang meninggal. Jadi kafankanlah dengan warna putih. Jadi 3 lembar lelaki dengan warna putih, dan kemudian juga 5 lembar untuk perempuan. Kemudian setelah itu, setelah mengkafani, dan masuk pada langkah yang ketiga, tentunya salat. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis tersebut, hatta yusalla alaiha. Jadi yang pertama, jadi mengikuti jenazah dari awal. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani, kemudian masuk langkah yang ketiga, mensalatinya. Jadi salat juga hukumnya fardu kifayah, dan harus atau wajib disalati. Fardu kifayah apabila sudah ada yang mensalatinya, maka kewajiban itu gugur pada
pada apa orang-orang muslim yang lain. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis ketika An-Najasyi itu meninggal, kan itu jauh dari Madinah, bukan berada di Madinah, jadi jauh dari apa dari Madinah, tidak ada yang salat, dia berada pada negara kafir. Nah, pada saat itu ketika mendengar Rasulullah SAW mendengar kematiannya An-Najasyi tersebut, Rasulullah berkata kepada sahabat, "Inna akhad lakum qad mata faqumu fasallu alaihi." Bahwasanya saudara kalian telah meninggal, yaitu An-Najasyi meninggal, faqumu, maka berdirilah semua dan laksanakanlah salat. Jadi salat gaib pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana cara mensalat? Bagaimana cara salat jenazah? Yang pertama waktunya, kan? Waktunya tentunya setelah dimandikan dan setelah dikafani. Tidak boleh terbalik, tidak boleh disalati dulu baru dimandikan baru dikafani. Setelah mandi, kapan? Setelah itu, setelah dikafani, setelah itu adalah disalati. Nah, bagaimana tata cara mensalati jenazah? Secara cepat, dan yang masyhur, yang kita tahu itu empat takbir, kan? 4 takbir, tapi ada riwayat lain yang dilakukan Rasulullah terkadang 4, terkadang 5, terkadang 7, terkadang 9. Jadi jangan heran kalau ada yang salat jenazah, dia takbirnya 5 kali, atau 7 kali, atau 9 kali, karena itu yang warid dari Rasulullah SAW. Namun yang sering dilakukan adalah dengan 4 takbir. Kita ambil yang 4 takbir. Nah, tentunya berdiri. Nah, Rasulullah mengatakan fakumu, kan? Fakumu. Berdiri, kemudian kan, posisi imam di mana, atau kita salat sendiri ketika sendiri, atau ke posisi imam di mana ketika salat jamaah. Posisi imam di mana? Kalau lelaki, dan itu berada pada apa? Bagian kepalanya. Kan? Jadi bagian kepala. Untuk perempuan itu pada pertengahan, pusar. Nah, jadi itu untuk apa fungsinya? Apa? Agar jamaah tidak perlu bertanya lagi. Karena nanti kita ada doa, kan? Kita berdoa untuk mayit. Nah, damir-damir yang kita gunakan tentunya berbeda, damir muzakkar dan damir muannas. Nah, ketika orang tahu atau ketika seorang makmum melihat bahwasanya posisi imam ketika dia berdiri depan mayit di tengah, maka langsung paham bahwasanya itu adalah mayatnya adalah seorang wanita. Nah, ketika dia di kepala jenazah, maka orang akan paham bahwasanya itu adalah seorang lelaki. Jadi itu posisi seorang ketika kita mensalati, posisi imam adalah lelaki, jenazahnya laki, maka berada di kepala. Kemudian ketika perempuan itu berada di pertengahan, di pusarnya, di pertengahan perempuan tersebut. Nah, kemudian setelah itu yang pertama adalah takbir atau ihram, takbir yang pertama. Jadi kita ambil yang empat takbir. Takbir yang pertama adalah setelahnya membaca surah adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Kemudian sampai akhir seperti salawat yang kita baca dalam salat. Kemudian setelah takbir yang kedua, kita takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar, maka kita berdoa. Berdoa untuk mayit. Doa apa saja yang kita tahu, dan lebih diutamakan ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian setelahnya kalau bisa melanjutkan sampai selesai, wa akrim nuzulahu wa wasi mudakhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal bar wa naqqihi minaz zunubi wal khataya kama yunaqqa as-thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idzu min azabil qabri wa azabin nar. Jadi kalau tidak bisa cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afwan. Atau doa apa saja untuk si mayit yang kita tahu. Kemudian itu rakaat yang ketiga. Setelah itu masuk pada rakaat takbir yang ketiga. Dan setelah itu takbir yang keempat, Allahu Akbar. Maka kita berdoa untuk mayit dan juga berdoa kepada diri kita sendiri atau umat Islam. Atau diantaranya doa yang kita baca adalah Allahumma, jadi apa? Yang warid dari Rasulullah SAW, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da.
Kemudian setelah itu salam. Jadi tetap assalamualaikum warahmatullahi, bisa sekali, ataukah mau 2 kali silakan assalamualaikum warahmatullahi. Itu selesai apa? Selesai salat. Nah, kemudian di mana disalatkan? Ini juga terkadang banyak di Indonesia itu dibawa ke kuburan, baru di kuburan disalatkan. Padahal di situ bukan tempat salat. Disalatkan di musalla, di tempat salat, bisa di masjid. Jadi karena Rasulullah SAW ketika mensalati An-Najasyi itu salatnya di musalla, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam saffa bihim bil musalla. Ketika datang berita tentang meninggalnya An-Najasyi, itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersaf atau salat di musalla, fakabbara alaihi arba'an. Kemudian takbir empat takbir. Itu 4 takbir, kalau 4 takbir. Nah, yang tadi lupa saya sebutkan, ketika lebih dari 4 takbir, 5 takbir, 7 takbir, atau 9 takbir, maka yang dibaca setelah itu adalah doa. Semuanya adalah doa. Jadi jawab lain silakan memperbanyak doa pada takbir-takbir setelah takbir yang keempat. Jadi Aisyah juga pernah Rasulullah Aisyah radhiyallahu taala anha mensalati seorang mayit dan mensalatinya di masjid. Jadi Rasul Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail Baidha, jadi seorang sahabat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat mensalati Suhail ibn al-Baidha illa fil masjid, kecuali di masjid. Jadi boleh saja mensalati di masjid. Jadi di musalla, jadi utamakan di musalla, ataukah boleh saja dilakukan di masjid. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak hadir pada saat itu? Maka boleh salat gaib. Dan salat gaibnya juga boleh dilakukan di kuburan. Jadi boleh datang ke kuburan tersebut sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW ketika seorang wanita yang meninggal, itu beliau datang ke kuburannya dan mensalati. Karena ini adalah salatnya Rasulullah adalah syafaat. Rasulullah datang ke kuburan tersebut dan mensalatinya. Atau diistilahkan dengan salat gaib. Ataukah kita yang tidak sempat mensalati seorang mayit, boleh-boleh saja mensalatinya. Itu diistilahkan dengan salat gaib. Jadi itu tentang salat jenazah. Nah, setelah salat, jadi tadi sudah dimandikan, sudah dikafani, kemudian sudah disalati. Nah, sekarang membawa, tentunya akan dibawa ke kuburan. Nah, jadi hamlul janazah. Jadi membawa kuburan ke kuburan, membawa jenazah ke kuburan. Tentunya ada adab-adab ketika kita membawa jenazah tersebut. Di antaranya adalah ketika kita membawa orang yang mengikuti, dianjurkan berada di belakang. Tapi boleh-boleh saja, boleh di depan, boleh di samping, dan boleh di samping kiri dan kanan. Tapi namanya ittiba, mengikuti, itu berada di belakang. Itu yang paling afdal. Kemudian mensegerakan. Jadi ketika kita membawa seorang mayit, maka diusahakan dipercepat. Jangan lambat-lambat, jangan santai. Tentunya cepatnya bukan cepat sekali juga, tapi dipercepat. Ini adalah anjuran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ketika kita membawa jenazah, dia mengatakan asri'u bil janaiz. Segerakanlah jenazah tersebut, bawa cepat. Dia mengatakan fa in taqu salihan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Apabila jenazah tersebut adalah orang yang saleh, maka segerakanlah agar dia lebih cepat sampai kepada kebaikan yang ia tuju. Nah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang saleh dikuburkan ada kenikmatan, maka segerakan agar dia cepat sampai ke kenikmatan yang dijanjikan tersebut. Fa in yaku ghairu dzalik. Nah, apabila dia bukan orang yang saleh, kan, fasyarrun tad'unahu fi riqabikum. Maka suatu keburukan jika kamu berlama-lama meletakkannya di pundakmu. Nah, jadi apabila bukan orang saleh, suatu keburukan jika kamu meletakkan berlama-lama dalam di atas pundakmu. Jadi bersegera membawa mayit tersebut atau jenazah tersebut ke kuburan. Kemudian juga dianjurkan ketika mengantar as-samt, tetap diam, sakinah, tetap tenang. Jangan bercerita hal-hal yang buruk tentang mayit tentunya, atau hal-hal yang lain. Silahkan berzikir dan lain, tenang ketika mengantar jenazah tersebut. Kemudian juga yang banyak diwasiatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu ketika diantar jangan sekali-kali
ada niyaha, ada teriakan-teriakan, tangisan dan yang lain, dan juga jangan diiringi dengan seperti api. Jadi diantaranya Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu itu ketika itu berwasiat kepada sahabat-sahabat yang lain, dia mengatakan fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala nar. Ketika saya meninggal nanti, jangan sekali-kali ada yang mengikuti saya dalam keadaan naihah, tangisan yang teriak-teriak dan menangis. Yang menangis boleh-boleh saja untuk mayit, tapi yang dimaksud naihah adalah yang disertai dengan teriakan, mukul badan yang lain, dan juga dengan api. Kan? Jadi seperti membawa apa namanya api-api itu embunnya. Kita tidak boleh melakukan seperti kecuali dikuburkan pada waktu malam. Kan? Nanti meskipun malam sebenarnya adalah hal yang makruh, dan menguburkan jenazah pada waktu malam ini adalah makruh. Kemudian setelah sampai di kuburan, hal yang penting juga diketahui bahwasanya jangan duduk sebelum jenazah diletakkan. Jadi jangan duduk sebelum jenazah. Setelah jenazah diletakkan, yang mau duduk silahkan duduk. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Apabila di antara kalian melihat jenazah sementara di bawah, maka berdiri. Dan salah satu bentuk penghormatan, silahkan berdiri. Jadi ketika ada jenazah lewat depan kita dianjurkan untuk berdiri. Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuda. Dan barang siapa yang mengikutinya, maka jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Sampai jenazah itu diletakkan. Jadi ini adalah salah satu di antara adab-adab mengantar jenazah. Lalu bagaimana dengan wanita? Apakah boleh mengantar jenazah atau tidak? Jadi hadis ini berkaitan dengan lelaki, karena yang diperintahkan untuk mengantar jenazah, ittiba'ul jenazah, itu adalah untuk lelaki. Karena untuk perempuan itu ada larangan. Ada larangan sebagaimana dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaiha. Bahwasanya kami ini dilarang untuk mengikuti jenazah, akan tetapi larangannya itu tidak keras, artinya tidak terlalu. Artinya yang boleh-boleh saja, artinya makruh, tidak sampai haram. Selama aman dari fitnah, seperti menangis keras dan yang lain, atau bercerita hal-hal yang buruk. Bahkan kebiasaan wanita. Jadi kebiasaan wanita lebih suka bercerita, dan juga perasaannya lebih cepat tersentuh. Itu salah satu hikmahnya. Karena memang ada larangan untuk larangan seperti tadi naihah, menangis-nangis dan yang lain. Maka Rasulullah SAW melarang perempuan untuk mengikuti jenazah. Tapi larangannya tidak sampai mengharamkan. Karena Ummu Atiyah mengatakan walam yu'zam, akan tetapi larangan tersebut bukan larangan yang keras. Kemudian setelah sampai ke kuburan, tadi kita katakan bahwasanya jangan duduk sebelum jenazah diletakkan. Nah, sampai di kuburan, tentu sekarang pembahasan akan masuk pada adab. Jadi hukum tentang menguburkan mayit. Yang pertama, perlu kita ingat bahwasanya ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan mayit. Ada waktu-waktu yang dimakruhkan menguburkan mayat. Di antaranya ada 3 yang disebutkan dalam hadis Uqbah ibnu Amir. Yang pertama adalah tulu'us syams, wastiwa'us syams, wastiwa'uha, dan gurubi. Jadi yang pertama adalah ketika baru terbit matahari, itu pada saat itu dimakruhkan. Yang kedua adalah istiwa'uha, ketika berada pas di atas kita, juga pada saat itu dimakruhkan. Dan gurubiha, dan juga ketika baru mulai tenggelam, di situ juga dimakruhkan. Kemudian satu lagi di hadis Jabir ibn Abdullah, itu pada waktu malam. Rasulullah pernah marah pada para sahabat karena menguburkan seorang sahabat pada waktu malam, dan Rasulullah tidak hadir pada waktu itu. Dan dikuburkan pada saat Rasulullah tidak ada. Jadi di 4 ini, ketika masih baru terbit, ketika matahari pas di atas, kemudian ketika tenggelam, dan juga pada waktu malam.
Tentunya boleh saja dalam keadaan darurat, ya. Dalam darurat boleh saja, tapi dimakruhkan pada waktu tersebut. Kemudian, bagaimana bentuk kuburan tersebut? Kuburan tersebut yang dianjurkan, ya, Rasulullah SAW bersabda pada tentang orang-orang yang meninggal atau syuhada Uhud. Dan beliau mengatakan, beliau bersabda, ihfiru, dan galilah, dan gali kuburan untuk mereka yang syahid. Kemudian wa'ausi'u, perluas kuburan tersebut, wa ahsinu, dan perbaiki. Kan? Jadi itu cara menggali kuburan. Kan? Yang pertama apa? Digali, diperluas, diperdalam, dan perbaiki. Jangan asal-asalan menggali. Jadi juga teratur cara menggali. Jadi itu bentuk kuburan. Tentunya adalah istilah ada lubang di bawah. Kemudian setelah itu mayat akan dimasukkan dari mana? Nah, jadi mayat dimasukkan di bagian kaki. Jadi umpamanya kuburan seperti ini, kiblat ke sana, maka kakinya akan berada di sini, maka mayat itu dimasukkan ke bagian kaki, dari kaki jadi kepala, tapi di bagian kaki kuburan. Bagian kaki kuburan dimasukkan mulai dari kepala. Masukkan, lalu tentunya ada di dalam kuburan, ada orang di dalam kuburan. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua orang berhak untuk turun di kuburan tersebut mengambil itu. Yang pertama, yang paling berhak adalah tentunya akaribnya, keluarganya, dan juga catatan penting bahwasanya yang turun di bawah kuburan tersebut adalah orang yang pada waktu malamnya tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi apabila ada pada waktu malam tersebut, kemudian besok ada orang meninggal, rupanya pada waktu malamnya dia berjima atau melakukan hubungan suami istri dengan istri tentunya, melakukan suami istri, maka tidak boleh turun dalam kuburan tersebut, tidak boleh ikut turun dalam kuburan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu marfu'an, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlahu al-laila. Jadi tidak boleh turun dalam kuburan tersebut seorang lelaki yang menjima istrinya pada waktu malam. Jadi itu yang turun dalam kuburan. Kemudian diletakkanlah mayit tersebut. Bagaimana cara meletakkan? Lajam. Jadi meletakkan dengan bagian kanan di bawah, dan menghadap kiblat. Bagian kanan di bawah, kiblat ke sana, berarti posisi mayat seperti ini, bagian kanannya di bawah dan menghadap kiblat. Setelah itu, setelah diletakkan, letakkanlah, ambil tanah salasah hasayat, genggam, tutup. Kemudian setelah itu ditutuplah kuburan tersebut, dan tentunya yang ke atas, di atas kuburan tanah yang ke atas sesuai dengan apa yang digali tadi. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Jadi sesuai mayat tersebut. Jadi besarnya mayat tersebut itu akan tersisa tanah ya, itulah yang ditimbulkan, dan dianjurkan juga diberi tanda. Diberi tanda bahwasanya itu adalah kuburan. Oh ya, tadi ketika meletakkan sunnahnya, ketika meletakkan mayat, sunnahnya itu membaca bismillah, dan wa ala sunnati Rasulillah atau wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan tanda setelah ditanam, diberi tanda bahwasanya itu kuburan, baik itu batu atau yang lain. Jadi itu tentang menguburkan mayat. Jadi itu secara singkat bahwasanya tajhizul mayit itu mencakup, yang pertama adalah tentunya setelah kewajiban lain seperti dain atau wasiat dan lain, dimandikannya sampai kuburan, kemudian dikuburkan. Itu tentang ahkamul janaiz. Itu adalah salah satu faedah yang diambil dari hadis ini. Faedah yang lain bahwasanya pentingnya mengetahui pahala, atau ganjaran dari suatu ibadah. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya pahala orang yang mengantar jenazah itu imma kiratain atau kirat. Jadi Allah tentukan, atau Rasulullah menjelaskan bagaimana besar pahala tersebut. Itu penting, dan penting kita ketahui apa yang kita dapatkan ketika melakukan ibadah. Karena itu akan memotivasi kita. Sama umpamanya, contohnya
di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan ini yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan. Makanya tentunya kita untuk memotivasi diri kita untuk beribadah, untuk melakukan ibadah puasa tersebut, maka ketahui apa tujuan ibadah tersebut dan apa yang Allah berikan kepada orang yang beribadah, agar kita melakukan ibadah tersebut betul-betul semangat, kan? Dan bahkan dalam keadaan tidak terpaksa, kan? Bahkan dalam keadaan tidak terpaksa. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk beribadah, dan tujuan dari semua ibadah adalah takwa. Tujuan ibadah adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia diciptakan, jin diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan bahwasanya sembahlah wahai manusia, sembah Allah yang menciptakan dan menciptakan orang sebelummu. Kenapa? Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan khusus puasa adalah ibadah puasa juga tujuan utamanya adalah agar kita sampai kepada derajat takwa, ya, sampai ke derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang kita tahu, kita hafal semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat siam itu dimulai dengan takwa, dunia takwa, dan juga ditutup dengan takwa. Jadi ada 4 ayat dalam surah Al-Baqarah menjelaskan. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, kemudian setelah itu syahrul ramadan allazi unzila, kemudian setelah itu wa idza sa'alaka ibadi anni, kemudian ayat yang keempat uhilla lakum lailatus syiyam, itu ditutup dengan takwa. Jadi kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi ayat pertama ditutup dengan takwa, ayat terakhir tentang puasa juga ditutup dengan takwa. Itu adalah tujuan dari puasa. Lalu makanya kita perlu tahu, agar kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala semangat berpuasa, maka perlu mengetahui kenapa Allah kan menjadikan alasan atau tujuan dari puasa itu adalah takwa. Apa di balik rahasia takwa tersebut? Kan? Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencerita tentang apa yang Allah janjikan terhadap orang yang sampai derajat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Orang-orang yang beriman kemudian sampai derajat takwa, sampai dia bertakwa, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan berita gembira kan di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi bukan di akhirat saja, di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Nah, ketika kita mencoba melihat, kita usahakan kita berpuasa dan sampai derajat takwa, agar kita mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Kan? Yang pertama, kan? Ketika kita bercerita melihat apa yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal akhirat. Awal dari akhirat adalah ketika kita dibangkitkan, atau yaumul ba'ats, ketika kita dibangkitkan dari kuburan. Nah, orang yang dibangkitkan dalam kuburan, dalam suatu hadis itu ada 3 macam. Ada orang yang dibangkitkan untuk menuju padang mahsyar, dan ada yang berjalan dengan kakinya alal aqdam. Yang kedua, ada yang berjalan dengan mukanya. Padang mahsyar, bayangkan dia berjalan dengan mukanya. Dan ada yang rukbanan, dan ada yang mengendarai. Jadi 3 macam. Ada yang jalan dengan aqdam, dengan kakinya nanti ketika dia bangkit. Ada yang jalan dengan mukanya. Auzubillahi min dzalik. Kemudian ada yang tidak berjalan, akan tetapi ada jemputan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Siapa mereka? Ya. Siapa mereka yang mendapatkan jemputan khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi baru bangkit dari kuburan itu orang bertakwa sudah dapat perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Pada hari itu orang-orang yang bertakwa akan diantar ke mahsyar itu menuju Rahman, wafda, dalam keadaan wafda, rukbanan, dalam keadaan mengendarai. Jadi dia mendapat derajat yang pertama, VIP, kan? Jadi bukan orang yang jalan, dan bukan orang yang jalan dengan menggunakan mukanya, karena
apa yang nanti dinamukan adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Nanti ada orang di hari kemudian yang digiring kepada mahsyar ala wujuhihim, dia berjalan dengan mukanya, dia diseret dengan mukanya, dia tidak bisa bayangkan bagaimana caranya. Umya wa bukma wa summa, dalam keadaan buta, tuli, tidak bisa bicara, ma'wahum jahannam, dan tujuan akhirnya adalah neraka. Nah, setelah sampai di mahsyar, di mana matahari di atas kepala kita hanya sejengkal saja panasnya, bagaimana? Di mana pada saat itu orang ada yang tenggelam karena keringatnya, ada keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pundak, dan bahkan ada yang tenggelam pada saat itu. Nah, bagaimana orang-orang yang bertakwa pada saat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal muttaqina fi maqamin amin." Bahwasanya di hari itu, pada waktu itu, orang-orang yang bertakwa fi maqamin amin, berada pada tempat yang aman. Allah mengatakan, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang bertakwa dan mengamalkan amal saleh, maka tidak ada rasa takut pada saat itu. Jadi itu khusus untuk orang bertakwa. Yaumul faza, pada saat itu semua orang takut, tapi orang yang bertakwa sama sekali tidak punya rasa takut pada hari tersebut. Karena itu adalah perlakuan khusus bagi mereka orang yang bertakwa. Setelah kita dihisab di padang mahsyar, di mana pada waktu itu tahunnya saja itu setahun sama dengan berapa ribu tahun dengan dunia ini. Setelah itu, setelah kita dihisab, maka kita akan melalui yang namanya sirat. Dan ada namanya as-sirat. Karena kita tahu, ada kabar bahwasanya as-sirat lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Pada saat itu, bagaimana orang-orang pada saat itu? Ada perlakuan khusus untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa im minkum illa warid." Tak satu pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati warid. Tak satu penafsirannya selain itu adalah benar. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah sirat, bahwasanya tak satu pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati sirat tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiya, bahwasanya itu suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi, bahwa setiap orang pasti akan melewati as-sirat tersebut. Lalu apa? Summa nunajjil ladzina taqaw, dan pada hari itu akan diselamatkan orang-orang yang bertakwa dan sampai derajat takwa ketika itu. Wa nazaru zalimina fiha jisya. Adapun orang-orang yang zalim akan jatuh ke dalam neraka. Itulah jadi dari dibangkitkan di padang mahsyar kemudian disiratkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah itu kita akan sampai ke ujung dan masuk ke dalam surga. Ya, dalam surga. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan surga? Apakah surga begitu saja? Tidak. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwab. Ya, bahwasanya itu jannah itu tidak akan pernah terbuka kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, dan orang yang paling bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inni atqakum wa akhsyakum. Maka jannah akan pertama kali dibuka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di pintu jannah, dan juga diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bukan jannah sembarang. Allah mengatakan 'inda malikin muqtadir. Posisi orang-orang yang bertakwa 'inda malik, itu di sampingnya. Jadi kalau kita di sampingnya berarti surga yang paling atas. Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu secara singkat tentang apa yang Allah berikan tentang orang-orang yang bertakwa di akhirat. Dalam ayat tadi kita sebutkan bahwasanya Allah memberikan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang bertakwa itu punya, Allah janjikan berita yang baik, suatu kebaikan di akhirat, di dunia ini dan juga di akhirat. Nah, terus apa yang Allah berikan di dunia ini? Allah mengatakan bahwasanya lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang bertakwa di dunia dan akhirat, Allah akan berikan suatu hal yang baik. Di antaranya, ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa. Ya, kita tahu, mungkin Anda tahu apa yang terjadi ketika kita mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Bahwasanya seorang apabila dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Jibril itu dipanggil. Katakan inni uhibbu fulanan fa ahib. Bahwasanya saya mencintai si fulan, maka wahai Jibril cintai. Pada saat itu Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril memanggil semua penduduk langit, mengatakan innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka kalian semua harus mencintai dia. Kemudian summa nada ila ahli. Kemudian Jibril Ta'ala mencintai si fulan, maka kalian juga harus mencintai. Hatta yudha'u lahul qabul. Dan sampai itu ketika kita mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, dan itu cinta itu hanya diberikan atau Allah berikan kepada orang-orang yang mencapai derajat takwa. Kemudian apa lagi? Innallaha ma'al muttaqin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis qudsi mengatakan bahwasanya dalam hadis qudsi ketika seorang Allah Subhanahu wa taala bersama seorang itu, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, untuk sam'uhu allazi yasma'u bihi wal basaru allazi yubsiru bihi. Jadi Allah menjadi pendengaran yang gunakan mendengar, mata yang itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Apalagi ilmu, di antaranya ilmu. Ketika kita ingin berilmu, mendapatkan ilmu, salah satunya adalah dengan takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kamu itu. Allah akan mengajar kamu. Jadi, apa tadi? Hubbullah, ma'iyatullah, kemudian ilmu juga kita bisa dapatkan dengan takwa. Kemudian solusi, kan? Apapun masalah Anda, jika Anda bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Apa saja masalahnya, Allah akan berikan jalan keluar. Furqan, kan, petunjuk. Tidak bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang dengan takwa tersebut. Kemudian al-qabul, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian at-taisir, Allah memudahkan urusan kita. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan memudahkan segala urusannya. Al-karamah, Allah mengatakan inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa. Rahmat, dan juga kita dapatkan melalui takwa. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup segala hal. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Dan apa? Itu akan saya tuliskan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi poin yang bisa kita ambil dari hadis yang kita pelajari tadi, di antaranya adalah perlunya kita mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita ketika melakukan ibadah tersebut. Kenapa? Karena itu akan memotivasi kita untuk melakukan ibadah itu. Jadi seperti puasa tadi, seperti jenazah tadi, Allah menjanjikan mengantar jenazah, Allah menjanjikan 2 qiraat atau 2 qiraat. Kemudian dengan syarat bahwasanya jenazah itu harus muslim, kemudian dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, dan dibedakan antara orang yang mengantar mulai dari awal sampai dikuburkan mendapat 2 qiraat, 1 qiraat sebesar Jabal Uhud. Kemudian orang yang mensalati saja dan tidak ikut menguburkan, maka dia mendapatkan satu qiraat. Wallahu taala alam. Itu yang bisa kita, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Hadis yang tadi kita baca.
Jadi bisa kita masuk pada sesi yang kedua. Baik, demikian materi dari Ustadz. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa secara langsung bisa secara langsung ke Ustadz dengan cara mengaktifkan mic-nya atau bisa dengan menuliskan pertanyaannya melalui meeting chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaannya ke Ustadz. Tafadhol. Oke, Afwan Ustadz, mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Em, warahmatullahi. Pertanyaannya Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menyelenggarakan jenazah itu kan biasa mau mau memandikan itu harus izin dulu sama keluarganya yang meninggal. Pertama itu Pak Ustadz katanya kita harus izin dulu. Apakah keluarga itu bersedia kita ini sebagai pemandi jenazah untuk memandikan? Yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, dalam hal mengantar jenazah, ini yang meninggal suaminya. Nah ini istri katanya jangan ikut, pulang dari kuburan semua orang, baru ini istri ke kuburan, begitu Pak Ustadz. Jadi dia tidak mengantar suaminya meninggal, tapi setelah orang pulang semua, baru dia ke kuburan. Itu Pak Ustadz ya, yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana itu dengan amanah kalau misalnya si fulan meninggal, pada saat dia belum meninggal, dia sudah mengamanahkan kalau saya meninggal tidak usah diadakan takziah seperti kebiasaan orang di sini Ustadz toh takziah. Tapi ini keluarga tetap bertakziah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tadi, yaitu ketiga ya. Iya Yang Pak terakhir Ustadz. dulu. Yang terakhir Iya. biar saya ingat. Iya. Jadi yang terakhir yaitu tentang wasiat ya. Ini seperti wasiat. Iya. Ingat bahwasanya mungkin karena si mayit sebelum meninggal, beliau tahu tentang kebiasaan-kebiasaan orang yang bertakziah kan. Ingat bahwasanya takziah kita yang dianjurkan Rasulullah SAW, pertama itu biasanya kita hanya sekali saja anjurkan. Jadi pergi cuma mengucapkan menyampaikan sabar agar itu diterima, jadi takdir Allah diterima, jadi hasbunallah, jadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Itu namanya takziah. Ya. Adapun tata cara yang dilakukan atau biasa disebut sebenarnya tahlilan ya. Ya, mungkin tapi dinamakan takziah di Indonesia. Tapi Iya yang Pak Ustadz. dilakukan sebenarnya bukan takziah. Kan? Jadi takziah itu bukan ada hari 3 hari yang lain kan. Bahkan sahabat Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya berkumpul pada rumah si mayit kan, dan ada makanan yang lain itu na'uddu minan niyah. Yang mengatakan bahwasanya itu kami anggap pada masa Rasulullah SAW itu seperti niyah. Seperti orang yang menangis, yang berteriak-teriak itu sambil memukul dan lain. Jadi pada dasarnya itu kita tidak dianjurkan untuk berkumpul kan setelah orang meninggal. Terutama datang berkali-kali, ada makanan, ada acara. Kan. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang di Indonesia. Nah, dari situlah si mayit berwasiat agar tidak dilakukan itu kan, karena menurut pandangan beliau dan orang tersebut bahwasanya itu bukanlah hal yang disunahkan Rasulullah SAW. Nah, jika orang setelahnya keluarganya melakukan itu maka dia lepas tangan. Jika betul-betul itu adalah suatu bid'ah atau kesalahan yang dilakukan, maka dia terlepas dari kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan keluarga yang keluarga lakukan pada waktu takziah. Kemudian pertanyaan yang kedua dan pertama,
yang kedua, suami meninggal, istri Iya, istrinya dilarang untuk nanti. mengikuti. Iya. Nah, memang ada larangan kita sebutkan tadi kan dari hadis Ummu Atiyah bahwasanya nuhina an itba'il janaiz, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walakin Allah misalkan, tapi larangan tersebut tidak keras, artinya tidak terlalu. Artinya makruh saja, tidak sampai haram. Jadi bisa saja selama itu aman dari fitnah seperti menangis dan lain. Fitnah-fitnah yang lain biasa dilakukan seorang wanita ketika sedih, maka silahkan, tapi hukumnya makruh. Nah, kenapa dia anjurkan? Dia anjurkan silahkan datang setelah itu mungkin supaya dia masuk pada ziarah kubur. Kan? Ziarah kubur juga dibolehkan untuk wanita selama itu aman. Kan? Karena secara umum Rasulullah menganjurkan untuk ziarah kubur karena itu tazakirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Selama perempuan aman dari fitnah, dari kebiasaan yang biasa dilakukan di luar untuk melampaui batas, maka pada saat itu kan silahkan kan selama aman dari fitnah. Jadi memang ya, itba'ul jenazah untuk perempuan itu ada larangannya. Kemudian yang pertama, apa tadi? Yang pertama itu Pak Ustadz, haruskah kita sebagai pemandu jenazah izin dulu sama keluarganya bahwa kita mau memandikan atau hanya sebagai apa saja pemandu begitu istilahnya Ustadz toh, jadi keluarganya yang itu ya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi kita tadi sudah sebutkan bahwasanya ketika memandikan mayat yang paling berhak memandikan adalah wasiat orang yang diwasiati. Ketika seorang mayit mengatakan saya berwasiat bahwasanya yang memandikan saya si anu, si fulan, maka yang memandikan jadi yang paling berhak, tidak boleh orang lain. Dan kemudian setelah itu al-aqarib, keluarganya yang paling berhak. Jadi ketika kita berbicara tentang hak, tentunya ketika kita ingin mengambil hak orang lain, mesti ada izin yang kepada orang yang punya hak. Jadi memang benar ketika seorang yang lain selain dari keluarganya itu ketika dia ingin memandikan tentunya harus ada izin dari keluarganya, karena yang paling berhak memandikan dia adalah keluarganya yang punya ilmu. Nah, jadi kalau umpamanya kita yang ditunjuk, umpamanya di kampung kan biasanya ada orang yang ditunjuk kan, yang memandikan, yang punya amanah. Tapi keluarganya mengatakan saya ingin memandikan, maka keluarganya yang berhak. Karena dia adalah keluarga. Ya Ustaz, syukran jazakillah khair. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustaz tentang menyegerakan menguburkan jenazah. Bagaimana dengan kondisi sekarang, antar jenazah biasanya kasar untuk meminta jalan. Biasa membawa kayu untuk minta jalan. Bagaimana itu Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bentuk kuburan itu digali, perluas, perdalam, diperbaiki ini dalam artian diperindah bisa. Begitu Ustaz. Pertanyaannya, makasih. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mempercepat, tapi tentunya al-ihsan, innallaha katabal ihsana fi Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan atau hal-hal yang buruk, memukul dan yang lain untuk membuka jalan, tidak. Bahkan salah satu adabnya ketika kita mengantar jenazah harus ada diam, artinya tenang. Makanya Qais ibnu Ubad mengatakan bahwasanya kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'us saut indal janaiz. Jadi sahabat Rasulullah itu tidak menyukai mengangkat suara ketika mengantar jenazah. Ini cuma mengangkat saja. Hanya mengangkat suara, apalagi lebih dari itu sampai memukul. Itu tidak boleh. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang tadi bahwasanya ketika kita menggali kan, Rasulullah mengatakan ahfiru galilah wa ausiu, perluas, wa amiku, perdalam, wa ahsinu, dan perbaiki. Perbaiki di sini bukan berarti bermakna indahkan kuburan, tidak. Ketika
menggali, bukan mengindahkan setelah dikuburkan, dibangun bangunan, kasih lampu, itu semua ada, tidak boleh, ada larangan. Yang maksud perbaiki, ketika kita menggali jangan asal-asalan. Kita menggali ya tentunya dengan tata cara yang diketahui oleh yang tahu cara menggali. Tentunya ada cara-cara tertentu agar tidak ada segitiga lah atau tidak punya bentuk. Jadi ketika kita menggali, perbaiki cara menggali. Kalau yang dikasih tembok itu Ustaz, dikasih tembok tujuannya apa? Supaya binatang buas tidak membongkar atau gimana? Bagaimana itu Pak Ustaz? Dan tahu bahwasanya ada larangan membangun di atas kuburan. Jadi membangun bangunan di atas kuburan. Dia banyak menembok atau membuat bangunan. Makanya Rasulullah mengatakan untuk mencegah itu a'miku. Itu caranya. Rasulullah sudah memberikan jalan keluar. A'miku, perdalam dan perdalam. Agar tidak tercium baunya dan tidak kuburan adalah tanah yang digali, sesuai dengan tanah yang digali, jadi naik sedikit, kemudian dikasih tanda. Rasulullah memberikan ta'limul al-qabr bihajar, jadi dengan tanah. Makanya kalau kita ke sahabat Rasulullah, kita lihat kuburannya sekarang itu. Kalau pernah ke Madinah dan lihat Baqi, dan itu kuburan begitu saja, cuma tandanya ada batu-batu, di setiap kuburan ada batu. Karena itu memang apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Syukran Pak Ustaz. Makanya juga dianjurkan agar ketika kita mengubur itu dikuburkan di kuburan. Di kuburan. Nantilah pekuburan itu yang kita buat. Jadi mestinya ada seperti itu pekuburan, terutama pekuburan Muslim. Ya. Setiap pemerintah atau suatu tempat ada pekuburan khusus, dan terutama pekuburan Muslim. Nah itulah yang dijaga, bisa dibuat untuk kalau kita alasan supaya aman dari binatang itu bisa kita buat dari luar yang melindungi kuburan secara umum. Nah, itu tidak termasuk membangun di atas kuburan. Oh ya, baik. Syukur Ustaz atas jawaban diberikan. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya sudah ada Ibu Badriani yang sudah raise hand dan mengaktifkan mic-nya. Mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ke Ustaz. Ibu, persilakan. Iya, makasih Ustaz. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan, bagaimana hukumnya suami yang meninggal, istri yang memandikan? Karena pernah saya dengar bahwa pada saat meninggal itu sudah jatuh talak, artinya bukan mahram lagi. Bagaimana menurut pandangan agama? Makasih Ustaz. Jadi boleh-boleh saja. Bukan jatuh talak, memang sudah berpisah. Tapi itu bukan berarti bukan mahramnya dia, tapi hak antara dia seperti ahli warisnya itu tetap masih ada hubungan suami istri kan. Tapi memang kita tahu agama setelah itu maka bukan menjadi mahram lagi. Memang hubungan suami istri sudah terputus dan boleh menikah dengan hal lain dengan iddah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, masalah kita fokus pada memandikan. Boleh-boleh saja. Kita katakan tadi, sudah disebutkan tadi bahwasanya pada dasarnya laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali suami istri. Suami istri boleh memandikan laki-laki atau suami boleh memandikan istri. Dan itu Aisyah dan Rasulullah SAW kata seperti itu, bahwasanya kalau kamu meninggal atau saya meninggal duluan, atau kamu meninggal duluan, maka saya memandikan kamu. Tapi qadarullah Rasulullah SAW meninggal sebelum Aisyah. Ayo, baik Ustaz. Terima kasih sudah berikan. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tidak apa itu Pak Ustadz kalau udah talak begitu Pak Ustadz? Tidak ada talak.
Tidak ada yang mengatakan Sudah bahwasanya jatuh talak. sudah begitu Pak Ustadz ya, masalahnya kan ya Pak Ustadz mengerti Jadi Pak memang Ustadz. sudah terputusnya karena kematian. Kematian ada namanya iddah kematian, bukan iddah talak. Ya. Al-Quran menyebutkan iddah ditinggal mati, bukan iddah atau masa menunggu. Kan biasanya kan ada istilahnya dalam adalah masa menunggu. Ya. Jadi tapi bukan karena talak, bukan karena berpindah talak, tapi memang iddahnya adalah sama menunggu, dan itu masih lama. Bukan pada saat itu juga. Iya, karena pada saat itu ada beberapa. Saya tambah sedikit Ustaz. Waktu Maulid sudah di wudhu, terakhir kan wudhu jenazahnya diwudhui Ustaz ya. Itu istrinya sudah dilarang menyentuh. Dia bilang karena sudah itu yang saya bahasakan, karena dia bilang sudah bukan mahram. Iya. Jadi itu cuma sekedar kan, ya, sekedar kewajiban diantaranya adalah mewudukkan si mayit jika dimandikan. Tapi tidak ada lagi istilah bahwasanya nanti batal wuduknya laki-laki tersebut. Tidak ada lagi. Jadi ketika dia ada cairan, ada apa? Biasanya kan mayat itu saya mandikan, terkadang ada kotoran yang keluar. Itu kan berarti harus diwudukkan lagi, batal wuduknya. Itu tidak ada lagi. Kita diperintahkan untuk berwudu. Tapi masalah batal wudu tidak ada kaitannya lagi ke sana. Kan? Yang kedua boleh-boleh saja karena bahkan setelah dimandikan, sebelum dikafani, boleh saja dibuka dan dicium, kan? Dan dicium si mayit. Jadi siapa yang datang datang untuk melayat dan mayatnya masih ada, boleh mencium si mayat tersebut. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar datang membuka dan mencium Rasulullah SAW. Jadi tidak ada istilah bahwasanya nanti batal wudhunya. Perempuan adalah masalah, dan juga masalah wudhu kan sebenarnya di luar ini. Masalah wudhu batal perempuan ketika bersentuhan atau tidak, itu juga masalah khilafiyah, masalah perbedaan ulama. Syafi'iyah mengatakan batal, tapi banyak ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak batal, dan ada juga mengatakan batal ketika disertai dengan nafsu. Ya, syukran Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan, dan Ibu Badrianya sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Ibu Sukmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan tata cara menyolatkan jenazah saat telah dikubur. Apakah sama tata caranya dengan saat jenazah saat sebelum dikubur? Dan apakah boleh jamaah atau hanya munfarid saja? Boleh. Jadi sama soalnya, kaifiahnya yang tadi yang kita sebutkan, takbir kan, yang kita sebutkan tadi, kalau kita memilih 4 kali takbir, sama, baca Al-Fatihah, takbir pertama, takbir kedua salawat, takbir ketiga adalah doa, kemudian takbir keempat juga doa kita dan juga kepada mayit. Jadi sama, tidak menghadiri salah satu sahabiah yang meninggal dan Rasulullah pada saat itu tidak ada. Beliau datang dan juga pada saat itu sahabat juga ikut. Apa Ustaz? Meskipun sebenarnya salat gaib atau salat gaib itu masih ada pertentangan di kalangan ulama, apakah boleh atau tidak, ada atau tidak. Tapi jumhur mengatakan itu ada, dan karena itu dilakukan Rasulullah SAW. Meskipun ada juga yang mengkhususkan yang boleh hanya orang yang mempunyai kedudukan atau yang bertanggung jawab, orang punya kedudukan dalam negara atau dalam tempat itu, seperti dia adalah kepala desa atau imam, dan tidak sempat maka boleh, karena Rasulullah posisinya pada saat itu adalah imam. Tapi secara umum boleh saja bagi orang yang belum mensalati dia, silahkan mensalati jenazah, baik itu di kuburannya atau di tempat lain di rumah, boleh. Afwan Ustaz, posisinya kepada saat di kuburan Ustaz, apakah kayak posisi di depan mayat, misalnya perempuan di tengah kuburan atau di bagian atas kuburan gitu, atau Iya, terserah posisinya Ustaz? Bisa saja, itu adalah sunnah saja ya, sunnah.
Oh, saja. Tapi di mana setiap posisinya itu sah-sah saja salatnya. Tapi ketika kita ingin mengikuti anjuran Rasulullah, Allah mengatakan bahwasanya laki-laki di kepala, ketika perempuan kita berada di tengah. Wallahu alam apa hikmahnya, tapi salah satu hikmah yang kita bisa ambil agar orang yang melihat kita bisa membedakan bahwasanya jenazahnya laki atau perempuan, sehingga tidak perlu bertanya lagi ketika salat jenazah ada yang masuk masjid melihat jenazah dia ikut. Kalau semuanya tidak tahu hukum tersebut, semua akan bertanya laki atau perempuan, karena di dalam dalam doanya nanti menentukan ketika kita mendoakan itu penentuannya per laki-laki dan perempuan itu penting. syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, syukur Ustaz atas jawaban yang diberikan. Sebelumnya Ustaz, kebetulan masih ada beberapa pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan jam 14:30. Apakah mau dilanjut untuk beberapa pertanyaan atau seperti apa? Ustaz, apakah mau dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya atau kita cukupkan saja dengan pertanyaan yang terakhir dari Ibu Sukmawati? Silahkan kalau ada yang bertanya boleh ditambah. Oke, baik Ustaz. Kalau mungkin kita perpanjangan waktu sekitar 5 menit ya Ustadz, sampai pukul 14:37. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahmawati FIKP. Pertanyaannya, bagaimana kalau air mata mengenai jenazah Ustadz? Apakah ada mungkin pembatalan wudhu atau seperti apa Ustadz? kalau air mata mengenai jenazah biasa-biasa aja. Kalau itu cuma tetes akan kering dengan sendirinya. Kalau banyak silahkan dihapus dengan kain. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah ketika air mata bukan najis, bukan apa. Air mata bukan najis. Baik Ustaz. Dan tidak membatalkan wudhu. Iya. Jadi tidak ada sama sekali berkaitannya air mata itu dengan apa? Seperti katakan tadi, apakah membatalkan wudhu? Tidak ada kaitannya. Yang membatalkan wudhu sudah jelas. Sudah jelas. Bahkan ketika kita menyentuh najis, kotoran, tai, dan lain, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak ada hubungannya dengan wudhu. Dicuci, wudhu tetap ada. Yang membatalkan wudhu, ma'ruf ya, sudah tahu kuasa yang keluar dari sabilain, kencing, kentut, dan hal-hal yang sudah disebut. Baik Ustadz, mungkin masuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, kalau lagi memandikan jenazah katanya tidak boleh berbicara. Mohon penjelasannya Ustadz. Ini pertanyaannya dari Mulyana Adam. Tidak boleh berbicara. Pada saat boleh saja berbicara hal-hal yang baik, tentang tentang yang mayit, kan? Karena sama yang di kuburan juga, ketika kita berbicara tentang mayit, kita berbicara atau menceritakan hal-hal yang baik, karena pada saat itu malaikat mengaminkan. Jadi kita berbicara tentang keburukannya, itu diaminkan oleh para malaikat. Tapi sebaiknya asam itu terdiam atau hudu, tenang dalam segala hal pengurusan mayit, bahkan ketika mengantar itu dianjurkan. Tapi ketika bicara dengan hal-hal yang berkaitannya dengan mayit, hal-hal yang kebaikan si mayit. Makanya ketika ada syarat-syarat tertentu, tidak semua orang boleh memandikan si mayit, tidak. Di antaranya sifatnya harus amanah, kan? Harus amanah, dia punya amanah. Kenapa? Karena ketika ada aib, kejelekan di tubuh si mayit umpamanya, itu tidak diceritakan kepada orang lain. Makanya yang ditunjuk untuk memandikan mayit harus, salah satunya adalah harus dia amanah, ada sifat amanah. Baik, syukur Ustaz. Karena masih ada 2 menit Ustaz, saya masuk ke pertanyaan terakhir mungkin dari Ibu Putri Tahira. Pertanyaannya,
Berapa lama seharusnya penyelenggaraan jenazah? Karena di Indonesia kebiasaan kita ditunggu dulu semua kerabatnya baru diselenggarakan jenazahnya. Katanya tidak apa-apa, yang penting tidak lewat dari lima sholat wajib. Seperti itu, Ustaz. berapa lama seharusnya penyelenggaraan jenazah? Untuk masalah lamanya tidak ada yang harus, tidak diharuskan melamakan. Jadi dianjurkan mempercepat, ya, dianjurkan mempercepat pengurusan jenazah tersebut. Rasulullah SAW mengatakan asri'u, kan, segerakanlah, kan. Bahkan ya kalau memang itu sering menjadi masalah ya ketika keluar salah satu keluarganya dari jauh itu menunggu, kan. Sebaiknya jangan, tidak usah. Jadi semakin disegerakan itu semakin bagus. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, kan, apabila dia orang saleh maka segerakan dia untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita memperlama berarti kita memperlama haknya dan hak dia. Memperlama hak si mayit tersebut. Jadi masalah lama atau tidaknya tentunya akan kembali ke adat saja, ke kebiasaan. Jadi itu saja. Jadi saja semakin. Jadi yang jelas sudah selesai tajhiznya, maka dianjurkan langsung dikafan. Sudah dimandikan, disalatkan, kemudian dikafani, disalatkan. Kalau bisa langsung diantar, silahkan diantar, dan semakin cepat semakin baik. Ya, baik, syukur Ustaz atas jawaban yang diberikan. Karena waktunya juga sudah habis, sudah bertambah 5 menit. Jadi mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab kita pada hari ini. Baiklah, demikian materi maupun sesi tanya jawab kita pada hari ini. Seperti biasa, di akhir kajian ini kami berharap Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua. Terima Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Syukran Ustaz, jazakumullah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair juga untuk semua hadirin karena telah berpartisipasi dan antusias dalam kajian kita pada hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan jadwal yang sama, insya Allah. Marilah kita menutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Syukron warahmatullahi wabarakatuh. sehat-sehat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khair.